Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemegang saham, Dewan Direksi, serta tamu undangan yang telah hadir. Berdasarkan absensi yang telah dikumpulkan pada hari ini, rapat hari ini dihadiri oleh pemegang saham sekitar 87,8% seluruh saham dengan hak suara. Maka sesuai ketentuan POJK nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020, quorum telah terpenuhi. Dan rapat umum pemegang saham tahunan PT Harapan Bersama Tbk resmi dibuka. Oke, baik semuanya. Agenda rapat kita hari ini yang pertama adalah persetujuan laporan tahunan, yang kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih, yang ketiga adalah pengangkatan kembali direksi dan komisaris, yang keempat adalah penunjukan auditor independen. Baik, tahun buku 2024 merupakan tahun strategis. Kami berhasil mengembangkan fitur finansial, peer lending untuk UMKM daerah pelosok. Selain itu, kami akuisisi startup edukasi finansial, memperkuat posisi kami di pasar. Hasilnya, pengguna platform kami naik dari 3 juta menjadi 4 juta. Banyak perusahaan memastikan risiko kredit tetap terkendali di sektor mikro. Baik di perusahaan kami menggunakan sistem kredit scoring berbasis AI dan mitra koperasi lokasi dan mitigasi resiko. Dari sisi keuangan, pendapatan bersih tumbuh 15% menjadi 820 miliar. Laba bersih setelah pajak sebesar 120 miliar rupiah. Kami mengusulkan bagian dividen sebesar 40% atau Rp45 per saham. Sisanya ditahan sebagai laba yang ditahan untuk ekspansi teknologi. Mohon dijelaskan, mengapa hanya 40%, sedangkan perusahaan kas kita sedang meningkat? Karena tahun depan kami akan mengembangkan fitur fintech syariah dan ini butuh pendanaan internal yang kuat. Dewan Komisaris memberikan catatan atas biaya promosi yang meningkat 32%. Namun, kami memahami pentingnya brand awareness dalam ekosistem digital. Kami mendukung keputusan manajemen, namun efisiensi tetap harus dijaga. Dua proses pengambilan keputusan dalam MPS ini sesuai anggaran dasar, POJK, serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pemegang saham memiliki hak bicara dan hak suara sesuai proporsi kepemilikan. Kami harap suara kami tidak diabaikan hanya karena jumlah saham kami kecil. Kami tetap bagian dari perusahaan ini. Sesi tanya jawab kami buka. Satu pertanyaan per pemegang saham. Silahkan. Laporan NSG perusahaan belum jelas. Apakah akan ada laporan berkelanjutan tahunan? Baik, mulai tahun ini kami akan terbitkan keterlanjutan terpisah. Fokus utama kami adalah inklusi dan digitalisasi di UMKM. Saya ingin menanyakan angka kontrak perusahaan untuk menjamin keamanan data pengguna, mengingat banyaknya kasus kebocoran data di industri digital. Bagaimana strategi perusahaan dalam menjangkau masyarakat Unggagan, khususnya di wilayah timur Indonesia? Saya melihat dana CSR masih kecil, padahal perusahaan berbasis fintech sangat relevan untuk pemberdayaan masyarakat. Adakah rencana peningkatan alokasi dana CSR? Kami butuh penjelasan lebih lanjut soal roadmap pengembangan produk fintech syariah. Jangan sampai ini hanya jadi gimmick marketing. Apakah perusahaan memiliki rencana APO anak usaha di bidang edukasi keuangan yang baru? Di akuisisi, ini bisa menjadi fondasi pertumbuhan baru. Sebagai investor minoritas, saya berharap diadakan forum komunikasi rutin seperti investor gathering atau laporan triwulanan agar kami bisa lebih terlibat. Masukan Bapak Ibu kami apresiasi. Keamanan data adalah prioritas. CSR kami akan ditinggalkan tahun depan. Dan roadmap syariah akan dibuka publik ke dalam paparan publik. Mendatang untuk investor gathering sedang menyiapkan platform digital komunitas pemegang saham. Baik, mari kita masuk ke tahap pemungutan suara. Semua suara dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Agenda 1. Laporan tahunan. Setujui 96%. Agenda 2. Dividen 40%. Setujui 61%. Agenda 3. Pengangkatan kembali direksi dan komisaris. Setujui 89%. Agenda 4. Auditor independen. Kantor ABC dan rekan. Setujui 93%.
Risalah akan kami tuangkan pada dokumen resmi dan dilaporkan ke OJK serta diumumkan pada media massa sesuai ketentuan. Baik pemirsa, saat ini kita sedang bersama pengamat pasar modal Ibu Rohani Iksan. Bu Rohani, bagaimana Anda melihat perusahaan ke depan? PT Harapan Bersama menunjukkan komitmen pada pertumbuhan jangka panjang. Keputusan mempertahankan sebagian besar laba mencerminkan strategi komprehensif, namun berorientasi ekspansi. Namun, suara investor minoritas harus lebih dihargai lagi. Tadi sempat disinggung juga tentang dana CSR yang minim. Menurut Anda, apakah perusahaan vintage seperti ini dapat cukup melihat tanggung jawab sosialnya? CSR di sektor digital harus lebih dari sekedar donasi. Harus berwujud program nyata untuk memperdaya UMKM, literasi keuangan, dan inklusi digital. Jika tidak, kepercayaan publik bisa tergerus terus-menerus. Kami akan terus mengawasi implementasi keputusan hari ini. Transparansi sangat penting bagi kita. Semoga masa depan kami bukan hanya formalitas, dapat percaya pada masa depan perusahaan. Baik, dengan berakhirnya semua agenda rapat umum pemegang saham tahunan PT Harapan Bersama Tbk resmi ditutup. Terima kasih atas partisipasi dan semangat para pemegang saham untuk membangun perusahaan ini yang menjadi lebih baik.